untuk kurikulum sekarang itu kita di sini ada dua sekarang. Ada kurikulum K13 itu untuk kelas 12 dengan 13. 13 Kelas 34. 3 Ya, sedangkan kelas 12 itu menggunakan kurikulum Merdeka Berbagi. Merdeka Belajar, bukan berbagi. Ya, Merdeka Belajar. Jadi kurikulum Merdeka itu sebenarnya orientasinya itu masih K13. Jadi silabus yang kita gunakan masih K13. Cuma pola-pola pembelajaran yang kita lakukan itu kita mulai terapkan ke pola-pola pembelajaran kurikulum Merdeka. Jadi belum sepenuhnya kita, kalau kurikulum Merdeka penuh itu kita bikin kurikulum sendiri, bikin bahan ajar sendiri. Ini kita belum, masih gunakan yang lama. Sebenarnya itu yang bisa menjawab itu kan masyarakat luar. Oh iya Pak. Tetapi ketika kita konsultasi dengan para orang tua, itu kebanyakan orang tua menyekolahkan anaknya di sini karena dia beranggapan anaknya cepat kerja kalau sekolah di sini. Ya, karena memang ya mungkin pengalaman yang lalu kan kakak-kakaknya mungkin alumni dari sini, begitu tamat kerja akhirnya motivasinya itu orang tua seperti itu, ya cenderung memasukkan anaknya ke sini. Untuk pengajuan anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler itu kan dalam setiap tahunnya pada saat rapat kerja tahunan ya, itu semua lini dalam hal ini maksudnya semua wakasek itu mengajukan rencana kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang akan mereka lakukan dalam setahun ke depan. Jadi pada saat rapat kerja itu memang sudah disepakati kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan, kemudian setelah itu anggarannya oleh unsur pimpinan itu dirapatkan. Jadi berapa kira-kira yang akan disalurkan ke, katakanlah ke kesiswaan misalnya, kemudian ke sarana prasarana dan bidang-bidang yang lain. Itu semua disepakati. Nah, setelah itu baru dibagi-bagi. Jadi dibagi-bagi berdasarkan dana yang kita dapat dan bos yang kita dapat setiap tahun. Ya, kalau tantangan sih saya kira banyak, tantangannya lumayan banyak karena anggaran dana bos itu menurut saya terlalu banyak, istilahnya kalau bahasa anunya itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya terlalu banyak itu, sehingga kadang-kadang untuk menambah nilai bangunan itu kan tidak boleh, dilarang itu. Jadi kita hanya dibolehkan untuk perbaikan ringan saja, perbaikan ringan. Jadi katakanlah ada bangunan yang rusak sedikit misalnya, nah itu dibolehkan. Nah itu sih saya kira tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau bangunan anggaran proyek itu untuk bangunan yang besar, yang dananya besar, nah, itu kita tidak tahu di mana kita ambil dananya. Karena di sini sekolah kejuruan, jadi fokus kita itu praktek. Jadi ilmu ada teori yang seiring dengan praktek. Jadi fokusnya ya, itu diharapkan mampu mempunyai skill di lapangan nanti. Dari
praktek yang sudah pelajaran praktek yang sudah dikasih. Biasanya kita dua di penilaiannya, ada penilaian teori, ada juga penilaian praktek. Kalau penilaian teori kita kasih berupa ujian, berupa esai, pilihan ganda atau pilihan ganda. Tapi kalau yang praktek bisa langsung praktek, dikasih ujian praktek. Pada dasarnya permulaan belajarnya itu sama, semua diberikan materinya sama. Tapi karena berjalannya waktu kita bisa melihat, oh ini bisa siswa yang mampu, ini tidak. Biasanya siswa yang tidak itu diberikan pendekatan khusus. Kita panggil, dekati, kemudian memberikan solusi dan pembelajaran apa yang dia kurang, itu biasa disampaikan, atau praktik apa yang dia tidak tahu, disampaikan. Atau kalau dia butuh tutor sebaya, teman-temannya yang duluan bisa mengerti, memahami. Kalau dia misalnya kan biasa ada anak-anak itu ragu ke gurunya, bisa malu gitu kan. Jadi siswa teman yang bisa itu bisa kita arahkan ke sana, bantu temannya sampai dia mengerti. Sebagai pemilih gelombang frekuensi. Oke, next ya. Nah, jenis komponen yang ketiga dalam komponen pasif yaitu komponen induktor. Nah, induktor. Komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor bekerja dengan tanpa adanya arus listrik. Sedangkan komponen elektronika aktif seperti dioda, transistor, IC, dan saklar bekerja dengan menggunakan arus listrik. Oke, beri tepuk tangan. Jadi kesimpulannya yaitu komponen pasif adalah komponen yang tidak membutuhkan arus listrik untuk dapat bekerja, sedangkan komponen aktif yaitu komponen yang membutuhkan arus listrik yang berasal dari luar untuk dapat bekerja. Jadi itu kesimpulannya ya adik-adik. Terpaksa aja ya kak, karena sudah banyak jurusan yang saya pilih tidak terpilih juga. Yang ku mau itu contoh OT tidak bisa, jadi terpaksa saya pilih Elin kak. Kalau saya kak, karena memang niatku untuk di jurusan ini. Kalau saya saran dari kakak, kebetulan kakakku itu alumni sini juga tahun 2010. Dia dulu jurusan mekatronika. Terus karena saya sudah nganggur dulu 1 tahun pas SDK, makanya katanya elektronika saja karena dia 3 tahun. Kebetulan meka itu di sini 4 tahun. Jadi dipilihkan elektronika, dan pas saya jalani selama 1 tahun bisa jika saya jalani. Maksudnya awalnya itu ragu karena takutnya jurusan yang dipilihkan tidak serius kak, cuman asik aja belajar elektronika ternyata kak. Kalau kendala kak sudah pasti ada. Kebetulan juga karena saya jurusan yang dipilihkan, yang dari awal memang tidak tahu kak apa itu tentang elektronika. Lebih kayak baru kak belajar tentang listrik begitu di sini. Nggak ada, saya tahu memang tentang beginian kak sebenarnya. Saya lebih bisa di teori, kalau ditanya lebih bisa di SMA sebenarnya. Cuman karena nggak mau kak SMA ambil kak ini, kendalanya lebih terkadang prakteknya yang susah sekali kak. Yang apalagi kelas 2 kebanyakan praktek, itu lebih di praktek. Kalau saya rasa kendala mungkin sedikit, maksudnya nggak ada. Kendalaku itu cuman biasa di laptop. Kalau misalnya ada kayak aplikasi yang tidak mensupport, nah di situ kendalaku. Jadi biasa itu kadang saya mencar laptopnya temanku. Terus saya juga dominan ke lebih suka praktek sih, cuma karena ya praktek susah.
Susah itu kendaraannya kayak berpikirnya juga kak, susah menghitungnya juga. Kalau kan sering juga menghafal, kalau kayak praktik juga main bisa aja, gampang ku hafal kak. Tapi ya itunya kalau salah susah harus lagi dipikir ulang begitu juga. Yang ku suka tuh kak kayak matematika, cara belajar juga kayak have fun juga, kayak penuh canda tawa. Kalau sudah itu kayak apa lagi praktek kayak anunya Pak Usam juga disuruh ya makin pahami juga, itu juga dua gitu SP lagi SRB sama matematika juga, yang lainnya enggak. Kalau saya kak yang suka itu matematika karena kalau gurunya juga menjelaskan itu gampang sekali dimengerti. Yang kedua enak untuk bertanya. Nah terus yang kedua itu robotik. Kenapa saya suka? Karena dari segi parting itu kayak lumayan seru meskipun kadang teori susah. Yang aku suka itu mata pelajaran yang kayak hitung-hitungan di luar matematika. Kalau yang paling kusuka itu kak robotik. Saya itu tergantung guru kak. Kalau gurunya asik mengajar, senang kak belajar. Tapi biarpun kayak pelajaran bahasa daerah mungkin, tapi kalau gurunya yang ndak senang kak belajar.